Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan kali ini kita memulai ngaji kitab di bulan Ramadan. Ini adalah pertemuan yang pertama kalinya kita ngaji kitab Fathul Karimil Mannan fi Adabi. Nah, di sini ada Fathul Karimil Mannan. Ini tentang tata keramanya membaca Al-Quran. Nah, tata keramanya orang membaca Al-Quran. Nah, kalau di bawahnya dijelaskan fi bayani adabi qori'il Quran wa katibihi wa man yu'allimuhu. Jadi adab-adab atau akhlak yang berkaitan dengan Al-Quran, adabnya membaca, adabnya orang hafal Al-Quran, orang mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran akan dijelaskan di dalam kitab ini. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita baca Fatihah dulu. Nah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dzurriyyah, para ulama, para musannif, para guru-guru kita semua, dan juga orang-orang tua kita dan leluhur kita dan semua orang yang membantu kita, berjasa buat kita dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jum'atum ala jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan hadratil imam Syafi'i wal imam al-Asy'ari wal imam al-Ghazali wal imam Nawawi wa jamil a'immatil mujtahidin wa ila hadratil sultan awliya Syaikhina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadratil awliya tis'atil jabiyah khususan Syekh Umar Said wa Syekh Jafar Sadiq wa Syekh wa ila hadratil mu'assis wa ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa jami' mu'allifil kutubil lati talamnaha wa ila hadrati mu'assisi hadzal bahad Syekh Siddiq as-Shalih wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina jadina wa usulina wa asmatina wa auladina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kalau di kitab yang ini di bagian tengah halaman 9. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Ada juga yang memberi makna tidak seperti itu. Tafsiran lain, Ar-Rahmani kang maha welas asih kelawan paring pira-pira nikmat kang agung. Ar-Rahimi kang maha welas asih kelawan paring pira-pira nikmat kang cilik. Ada yang mentafsiri seperti itu. Jadi ini hanya beda dalam pentafsiran. Intinya sama-sama. Jadi maknanya welas asih, maha pengasih, penyayang. Itu dari satu kata, dari fi'il madhi rohima, yarhamu, rahmatan. Itu dari satu kata. Hanya saja bentuknya di sini yang berbeda. Ini sama-sama isim fa'il atau isim sifat yang mana berbentuk sigot mubalaghah. Ada tambahan. Di situ Rahman ada tambahan alif dan nun. Kalau Rohim ada tambahannya ya. Jadi dari Ro, Ha, Mim ada tambahannya yang depan. Rahman itu alif nun. Cuma alifnya kalau di dalam kitab Rosmi Utsmani ditulis alif kecil. Nah, ada yang ditulis dalam tulisan
resmi yang lain itu ada yang fathah panjang, tapi intinya di situ ada alif. Jadi harus panjang satu alif. Alif dan nun, yang belakang tambahannya hanya satu yaitu ya. Dan ada kaidah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bentuk atau bertambahnya huruf ini menunjukkan bertambahnya makna. Jadi kalau yang depan itu Rahman tambahannya 2, yang belakang Rahim tambahannya 1, maka berarti makna Rahman ini lebih luas atau lebih tinggi, lebih besar daripada Rahim. Makanya ditafsiri seperti itu. Ada yang diartikan Rahman, mengartikan Rahman welas asih dunya akhirat. Jadi memberikan kasih sayang di dunia dan akhirat. Ini kasih sayang Allah diberikan di dunia maupun di akhirat. Termasuk di dunia ini orang tidak pandang bulu, orang Islam maupun orang kafir semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi diberikan dunia dan akhirat. Kalau yang akhirat ini hanya diberikan kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Kalau Rahim dengan sifat Rahim itu hanya moho welas asih akhirat bloko. Jadi makna Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Begitu juga yang tafsiran yang satu, Rahman moho welas asih kelawan paring piro-piro nikmat kang agung, nikmat yang besar-besar. Kalau Rahim nikmat kang cilik-cilik. Jadi ini membedakan makna Rahman dan Rahim. Jadi makna Rahman maknanya pasti lebih banyak daripada Rahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep keduwe Gusti Allah utawa iku kagungane Gusti Allah. Alladzi rupane zat angzala kang wis nurunake sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Segala puji bagi Allah. Jadi intinya segala bentuk pujian itu hanyalah milik Allah. Karena pada hakikatnya yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Kalau kita memuji seseorang, memuji manusia, pada hakikatnya memuji orang yang karena kaya, berarti sesungguhnya yang lebih pantas dipuji adalah yang memberikan kekayaan. Ada orang cantik dipuji, yang lebih pantas dipuji itu yang cantik apa yang menciptakan cantik? Yang menciptakan kecantikan. Ada orang ganteng, yang pantas dipuji adalah yang menciptakan kegantengan. Ada orang cerdas, yang pantas dipuji adalah yang memberikan kecerdasan dan lain sebagainya. Intinya segala puji itu milik Allah. Jadi puji itu ada 4. Ada qadim li qadimin. Jadi Allah memuji zatnya sendiri, memuji dirinya sendiri. Ada qadim li hadisin. Allah memuji kepada makhluk. Ada hadis li qadimin. Jadi makhluk memuji kepada Allah, dan ada hadis li hadisin. Makhluk memuji sesama makhluk. Tapi 4 pujian tadi pada hakikatnya yang pantas dipuji adalah Allah. Karena semua kelebihan, segala kebaikan itu adalah ciptaan dan pemberian Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Wasyarrofalan kang wis mulyaake. Tadi diatofkan pada angzala. Wasyarrofalan wis mulyaake sapa alladzi na ing kita bihifdhihi kelawan apal Al-Qur'an. Watilawatihi lan maca Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan memuliakan kita dengan bisa menghafal dan membaca Al-Quran. Jadi kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Kita bisa
membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Minimal semua orang Islam hafal walaupun hanya sebagian dari surat Al-Quran. Kita bisa hafal Fatihah, surat-surat pendek, dan alhamdulillah sebagian orang, sebagian umat Islam bahkan ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Ini sungguh anugerah Allah. Kalau umat dahulu itu tidak bisa hafal kitab Zabur, Taurat, Injil itu pada gak hafal. Yang ahli-ahlinya, yang pinter-pinter, yang ulamanya, atau kalau orang Nasrani mungkin yang pendetanya saja tidak hafal kitab-kitab terdahulu, tidak hafal kitab Taurat, tidak hafal kitab Injil. Tapi umat Islam banyak yang hafal Al-Quran. Ini betul-betul sebuah anugerah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Wa ta'abbada lan wis ndadekake kawula sapa Allah na ing kita bitadabburihi kelawan angen-angen Al-Qur'an, wa dirasatihi lan melajari Al-Qur'an. Dan Allah yang telah menjadikan kita hambanya dengan mengangen-angen mengangen-angen, kita memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan kita mempelajari Al-Quran. Allah yang telah menjadikan kita hambanya dengan mentadaburi. Tadabur itu angen-angen, dipikir-pikir, dihayati, dipahami, wadirosatihi dipelajari. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan rutinitas saja, bukan. Memang membaca Al-Quran itu adalah suatu amal yang bernilai pahala yang besar. Satu huruf mendapatkan 10 pahala. Jadi semakin banyak kita membaca maka pahalanya semakin besar, apalagi di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan orang beramal itu pahalanya dilipat gandakan sampai berapa? 70 kali lipat. Orang beribadah sunnah diberi pahala seperti orang beribadah wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Perbedaan sunnah dan wajib itu 1:70. Jadi sama-sama sholat 2 rakaat. Sholat sunnah dan sholat wajib itu lebih utama sholat wajib, pahalanya 70 kali lipat. Kalau bulan Ramadan sholat sunnah diberi pahala seperti sholat wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Orang baca Al-Quran kalau hari biasa 10 pahala, kalau bulan Ramadan bisa 700 pahala. Jadi semakin banyak dibaca, pahalanya semakin besar. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan. Orang membaca Al-Quran bukan tujuan akhir. Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca-baca begitu saja. Banyak-banyakan baca, lomba-lomba, kamu dapat berapa, saya dapat segini, enggak. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Jadi memang awalnya membaca, tapi tujuan selanjutnya adalah kita pahami, kita angan-angan, kita pelajari, kita pahami, kita angan-angan, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih penting dari membaca, bahkan lebih penting dari hafal Al-Quran. Orang banyak yang serius, wah pokoknya sudah bisa baca Quran sudah puas, wah hafal Al-Quran sudah puas. Jangan puas di situ. Itu baru permulaan. Orang hafal Quran 30 juz sekalipun itu baru permulaan dalam orang belajar agama. Ada yang tujuan lebih besar daripada itu, yaitu mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan. Ini endingnya. Apa? Tujuan utamanya. Setelah kita bisa baca, kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita menghayati, tujuan utamanya mengamalkan.
Cuma kalau tidak bisa baca, tidak paham, ya tidak ada yang bisa diamalkan. Wong baca saja tidak pernah, paham saja tidak, malah tidak pernah dengar. Nah, itu yang sulit. Jadi tujuannya itu. Jadi tadabbur, diangan-angan, dipahami, diangan-angan, dihayati, kemudian diamalkan, sehingga amal perbuatan kita bisa mengikuti apa? Tuntunan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menjadi tuntunan. Jadi kita hidup harus begini, kita bersikap, berperilaku seperti ini, mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Jadi bukan hanya pandai baca fasih. Jadi kalau sudah bisa baca fasih, ya itu alhamdulillah bisa baca dengan fasih dan lancar. Tapi ingat, itu belum mencapai tujuan. Ada yang lebih penting dari itu. Makanya belajar itu harus terus menerus minal mahdi ilal